Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Faiza Aulia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk penentuan band gap. Nah, apa sih band gap itu? Jadi, band gap atau celah pita itu adalah sebuah rentang energi dalam material di mana elektron tidak dapat berada yang memisahkan pita valensi dan pita konduksi. Nah, band gap ini itu dapat menentukan sifat-sifat elektronik dan juga sifat magnetik dari material semikonduktor. Nah, sebelum ke penentuannya, mari kita ketahui terlebih dahulu rumus-rumus untuk penentuan band gap menggunakan metode Kubel-Kamang. Nah, pertama di sini ada fungsi Kubel-Kamang, di mana fungsinya itu adalah Fr sama dengan 1 dikurangi R kuadrat dibagi dengan 2R atau sama dengan K per S. Dengan R-nya adalah reflektansi diffuse atau proporsi cahaya yang dipantulkan oleh sampel, kemudian K-nya adalah koefisien serapan, S-nya adalah koefisien hamburan yang mana dianggap konstan untuk panjang gelombang yang relevan. Kemudian untuk Fr-nya itu adalah fungsi dari Kubel-Kamang itu sendiri yang mana sebanding dengan absorbansi. Nah, yang kedua itu ada hubungan fungsi Kubel-Kamang dengan energi. Rumusnya itu adalah alfa Hv pangkat N sama dengan A Hv dikurangi Eg. Ini tuh merupakan band gap. Dengan substitusi alfa sama dengan K per S sama dengan fungsi Kubel-Kamang yang tadi, maka dimasukkan ya menjadi Fr Hv pangkat N sama dengan A dikali Hv dikurangi Eg. Dengan alfanya itu merupakan koefisien serapan didekati dengan fungsi Kubel-Kamangnya karena S itu dianggap konstan, kemudian untuk H-nya itu adalah konstanta Planck yang sudah diketahui, kemudian V-nya itu frekuensi cahaya, Hv-nya itu adalah energi foton dalam elektron volt, kemudian A-nya itu adalah konstanta, Eg-nya itu merupakan band gap, dan N-nya itu indeks yang bergantung pada tipe transisi elektronik. Nah, di sini ada dua tipe transisi elektronik, yaitu indirect allowed dan juga direct allowed transition. Nah, untuk indirect allowed itu N-nya menggunakan 1/2, yang mana nanti di sini pangkatnya itu 1/2, dan untuk direct allowed itu N-nya menggunakan 2, yang mana nanti di sini pangkatnya itu adalah 2. Nah, ini yang untuk indirect allowed ya yang tadi dipangkatkan 1/2, di mana ketika titik potong sumbu X saat Y, FRHV-nya itu sama dengan 0, memberi nilai band gap sama dengan HV gitu. Untuk sumbu X-nya, ini untuk sumbu Y-nya. Kemudian untuk yang direct allowed ini dipangkatkan 2 ya, untuk rumusnya sama. Ketika titik potong sumbu X saat Y, FRHV pangkat 2 sama dengan 0 yang memberi nilai Eg sama dengan HV. Ini untuk sumbu Y-nya, dan ini untuk sumbu X-nya. Nah, kemudian kita mengenal energi foton dengan rumus E sama dengan HV, dengan V-nya itu sama dengan C per A, di mana untuk C-nya itu adalah kecepatan cahaya, dan untuk lambdanya itu adalah panjang gelombang ya. Maka nanti didapat E sama dengan HV per panjang gelombang atau lambda. Nah, kemudian kita konversikan panjang gelombang ke energi foton dalam elektron volt, di mana untuk 1 elektron volt itu adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, ini dikonversi ya, sehingga didapatkan rumus E sama dengan HV sama dengan 1240 dibagi dengan panjang gelombang. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman buka terlebih dahulu Microsoft Excel teman-teman, di mana di sini kita akan mengubah terlebih dahulu file yang sudah diberikan, yaitu berupa CSV menjadi file Excel gitu. Nah, caranya itu adalah dengan kita mengklik data, kemudian di sini ada from text or CSV, kita klik. Nah, kemudian pilih data yang akan kita analisis. Di sini saya akan menganalisis ZNS. Nah, kemudian nanti ada datanya seperti ini ya, nanti dimunculkan, kemudian kita klik load. Nah, seperti ini. Maka kita mendapatkan data wavelength dan juga persen reflectance-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data menggunakan software Origin. Nah, kemudian kita langsung copy aja data yang di Excel ini. Kita pindahkan. Kemudian datanya.
Kita pindahkan juga. Nah, selanjutnya kita membutuhkan beberapa kolom untuk tempat pengolahan datanya. Untuk menambahkan kolom, kita bisa klik kolom yang ini, kemudian di sini ada add new columns, kita klik aja. Yes. Kemudian di sini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya membutuhkan 7 ya. Nah, pertama-tama kita perlu mengubah dulu reflectance yang ini, yang dalam persen ini, ke dalam bentuk desimal dengan membaginya dengan 100. Sini kita sediakan terlebih dahulu ya kolom untuk datanya. Kemudian di sini kita klik kolomnya, kemudian klik kanan. Di sini ada set column values. Nah, di sini kita tulis saja formulanya. Dimana karena persen reflectance itu di kolom B, maka kita ketik col B dibagi dengan 100. Klik OK. Nah, nanti didapat data reflectance. Selanjutnya kita akan menentukan data K atau koefisien absorpsinya. Caranya sama dengan mengklik kolomnya, kemudian klik kanan, setelah itu set column values. Nah, untuk K ini, tadi kan rumusnya itu sini ya. Nah, untuk K ini rumusnya itu adalah 1 dikurangi R kuadrat. Maka dari itu kita langsung masukkan 1 dikurangi, untuk R-nya itu adalah kolom yang C. Kita ketik col C, kemudian kita kuadratkan. Pangkat 2. Klik OK. Nah, setelah itu kita akan menentukan data koefisien hamburannya atau S-nya, di mana untuk koefisien hamburan ini itu tadi rumusnya adalah 2R. Nah, sama ya, klik kolomnya, kemudian klik kanan, setelah itu set column values, kemudian kita ketik formulanya, 2 dikali R. R-nya yaitu kolom C. Kita klik OK. Nah, didapat data koefisien hamburan. Setelah itu, kita bisa menentukan nilai FR-nya, data FR-nya. Di sini kita sediakan, klik kolomnya, kemudian klik kanan, setelah itu set column values, kemudian kita ketik formulanya. Untuk FR itu kan tadi sama dengan ini ya, K per S, maka dari itu kita langsung membagi aja K dibagi S-nya. Kita kembali lagi ke origin, kita tulis formulanya. Kita tulis kolom D dibagi kolom E. Kolom D dibagi dengan kolom E. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah menentukan FR, kita bisa menentukan HV-nya. Nah, tadi di sini sudah dikonversi ya untuk rumusnya. Didapat untuk HV itu rumusnya adalah 1240 dibagi dengan panjang gelombang atau wavelength. Maka dari itu, di sini kita bisa langsung hitung. Klik kolom, klik kanan, set column values, kemudian kita masukkan formulanya yaitu 1240 dibagi dengan wavelength. Nah, wavelength-nya itu di kolom A. Kita ketik kolom A. Kemudian kita klik OK. Nah, didapat nilai HV. Maka dari itu, kita bisa menentukan nilai FRHV-nya dengan mengkalikan kolom F dengan kolom G. Di sini kita klik kolomnya, klik kanan, kemudian set column values. Di sini kita ketik formulanya, yaitu col F dikali dengan col G. Kemudian klik OK. Nah, karena kita sudah mendapatkan bentuk awal dari persamaan torque-nya, maka kita bisa langsung menentukan FR HV kuadratnya atau nilai akhir yang akan menjadi sumbu Y-nya. Maaf ya, ini belum diberi nama. Ini FR
HV. Nah, untuk penentuan nilai akhir yang akan menjadi sumbu Y-nya, maka kita perlu melihat dulu nih, material yang akan kita analisis itu termasuk ke indirect atau direct. Nah, karena yang saya analisis itu adalah ZNS, dan dia itu termasuk ke dalam direct, maka dari itu saya menggunakan rumus yang dipangkatkan 2. Di sini. Nah, menggunakan rumus yang ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan dengan material yang teman-teman analisis. Di sini kita sediakan dulu untuk nilai akhirnya. R HV kuadrat. Kita klik kolomnya, kemudian klik kanan, set column values. Kita tulis formulanya, yaitu col F, kemudian dikali dengan col G. Setelah itu dikuadratkan. Klik OK. Nah, didapat untuk nilai akhir yang akan menjadi sumbu Y-nya. Nah, setelah kita melakukan pengolahan data dan didapat untuk nilai X, yaitu HV-nya, dan untuk nilai Y, yaitu FRHV kuadrat, maka dari itu bisa kita langsung plotkan untuk mendapatkan kurva taupnya dengan mengklik plot, kemudian klik line. Setelah itu, kita pilih untuk sumbu X-nya itu adalah HV, dan untuk sumbu Y-nya itu adalah FRHV kuadrat. Kita klik OK. Dan didapat untuk plot taupnya ya. Nah, di sini kita sesuaikan terlebih dahulu scale-nya. Kita buat sama dengan 0. Nah, selanjutnya bisa kita tentukan untuk nilai band gap-nya dengan melihat bagian yang paling linear dari kurvanya. Di sini bisa kita lihat ya, bagian yang paling linear itu yang ini. Nah, maka dari itu kita membutuhkan bantuan dari line ini untuk menarik garis. Dari sini sampai memotong ke sumbu X-nya. Seperti ini. Kemudian agar lebih jelas kita ubah warnanya dan ditebalkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita memerlukan bantuan dari screen reader untuk melihat nilai band gap-nya. Kita klik di sini sampai Y-nya itu adalah 0 ya, teman-teman. Nah, di sini dan didapat X-nya itu adalah 3,43. Maka bisa kita tulis di sini band gap atau EG-nya itu adalah 3,43 electron volt. Nah, mungkin cukup sekian mengenai tutorial penentuan band gap dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipahami dengan mudah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.